Tania duduk di beranda rumah mereka yang sederhana, menatap senja yang perlahan tenggelam di balik perbukitan. Suasana itu biasanya menjadi momen favoritnya, karena dia bisa merasakan ketenangan yang datang setelah rutinitas sehari-hari. Namun, hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati, seolah ada bayangan gelap yang mengintai kebahagiaan mereka. Assalamualaikum. Kembali lagi di Pelakor TV. Di sini kita akan memberikan video-video inspiratif dan penuh edukasi agar kita lebih bisa bersyukur dalam hidup ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita semakin rajin upload video dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa menjawab salam di kolom komentar. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Tania sudah merasa perubahan pada suaminya, Damar, beberapa bulan terakhir. Sejak mereka menikah 5 tahun yang lalu, mereka selalu saling mendukung, menjalani hari-hari dengan penuh cinta. Namun, belakangan ini, Damar mulai lebih sering pulang larut malam. Dan saat Tania mencoba bertanya, jawabannya selalu terkesan menghindar. Malam itu, Tania menemukan sebuah pesan di ponsel Damar yang tak sengaja terlewatkan. Sebuah foto wanita muda tersenyum manis, dan sebuah pesan singkat yang mengatakan, "Aku kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Hatinya seperti tertusuk. Tania terdiam, mencoba mencerna segala hal yang baru saja dilihatnya. Saat Damar pulang, Tania sudah menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang serius. Damar menyapa dengan senyum hangat, tapi Tania tak bisa berpura-pura lagi. "Damar, ada apa dengan foto itu?" tanyanya. Suaranya terdengar pelan namun penuh rasa tanya. Damar terdiam sejenak. Wajahnya berubah, seolah terkejut sekaligus cemas. "Tania, ini bukan apa-apa. Aku janji, itu cuma teman kerja." "Kamu terlalu cemas?" jawabnya, mencoba meyakinkan. Tania menggigit bibir bawahnya. Dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman kerja. Namun, dia juga tahu, jika dia terlalu terbuka dengan perasaannya, bisa jadi itu akan membuat Damar semakin menjauh. Tapi, dia juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Di luar, angin berhembus kencang, seakan menggambarkan kekacauan dalam hatinya. Tania tahu, ini bukan hanya tentang satu pesan atau foto. Ini tentang sebuah hubungan yang mungkin sedang retak. Dan dia harus memutuskan apakah dia akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja, ataukah dia akan berjuang untuk mempertahankan cintanya. Tania tak bisa tidur semalaman. Setiap kali matanya terpejam, bayangan wanita itu, dengan senyum manisnya, selalu muncul dalam pikirannya. Damar berusaha meyakinkan Tania bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun kata-kata itu terasa hampa. Sebuah keraguan besar mulai menggerogoti hatinya, dan dia tahu, dia harus tahu lebih banyak untuk bisa membuat keputusan. Hari berikutnya, Tania memutuskan untuk bertanya lebih lanjut. Pagi itu, Damar sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Tapi Tania menghampirinya di meja makan, di mana Damar sedang menikmati sarapan. "Damar," ucap Tania dengan nada tenang namun penuh arti. "Aku butuh jawaban yang jujur." Damar menatap istrinya dengan tatapan cemas, lalu meletakkan sendok di atas piring. "Tania, aku sudah bilang, itu bukan apa-apa. Hanya teman lama dari kantor. Aku nggak ada hubungan lebih." Tania merasakan denyut jantungnya makin cepat. Dia ingin percaya, ingin sekali percaya pada kata-kata Damar. Namun perasaan di dalam hatinya bertolak belakang. "Kenapa, Damar? Kenapa aku merasa ada yang disembunyikan? Apa aku terlalu cemas? Atau kamu yang terlalu menjauh dariku?" Damar terdiam, tampak terhimpit oleh pertanyaan istrinya. Aku nggak tahu, Tania. Aku mungkin terlalu sibuk, terlalu fokus dengan kerjaan. Aku nggak sadar kalau aku mulai mengabaikanmu," jawab Damar dengan suara yang mulai terdengar lemah. Tania terdiam. Ini adalah pertama kalinya Damar mengakui bahwa dia mulai mengabaikan dirinya. Namun,
Pengakuan itu tak cukup untuk menghapus keraguan yang terpendam dalam hati Tania. "Jadi, kamu merasa nyaman dengan dia?" Tania bertanya dengan suara hampir tak terdengar, mencoba mencari jawaban yang bisa memberi kejelasan. Damar menggigit bibir bawahnya. Tania bisa melihat matanya yang sedikit berkaca-kaca, tapi dia tahu, Damar sedang berusaha menutupi sesuatu. "Aku nggak tahu apa yang terjadi, Tania. Aku hanya merasa ada yang kurang. Aku nggak tahu gimana cara menjelaskannya." Hati Tania terasa sakit, namun dia juga merasakan kelegaan. Setidaknya, suaminya mulai mengakui ada yang salah. Namun, itu tidak cukup. Dia membutuhkan jawaban yang lebih jelas. "Aku butuh waktu untuk berpikir, Damar. Aku butuh kejelasan tentang apa yang terjadi," katanya, lalu beranjak dari meja makan, meninggalkan Damar yang hanya bisa terdiam, menyesali kata-katanya. Sore itu, Tania memutuskan untuk pergi keluar rumah. Dia berjalan menyusuri trotoar kota, berusaha menenangkan pikirannya. Di tengah kebingungannya, dia menerima telepon dari teman lamanya, Arini, yang mengundangnya untuk bertemu. Arini adalah sahabatnya sejak kuliah, dan mereka sudah lama tak bertemu. Tania merasa ini saat yang tepat untuk curhat, dan mungkin mendapatkan sedikit pencerahan. Arini, dengan senyum lebar dan pandangan tajam, mendengarkan cerita Tania dengan seksama. "Tania, kamu harus bertindak. Jangan biarkan perasaanmu hanya terpendam. Jika dia sudah mulai menjauh, kamu harus tunjukkan bahwa kamu berharga, dan kamu tidak akan menerima hubungan yang meragukan seperti ini." Arini memberi nasihat dengan penuh keyakinan. Tania terdiam, mencerna kata-kata sahabatnya. Sebuah ide muncul di benaknya. Mungkin dia perlu menunjukkan pada Damar bahwa dia tidak bisa begitu saja membiarkan perasaan ini terus berjalan tanpa kejelasan. Tania pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Meski dia tahu itu mungkin akan memicu konflik yang lebih besar. Tania berjalan pulang dengan perasaan campur aduk setelah pertemuannya dengan Arini. Sahabatnya memberikan pandangan yang berbeda, tetapi juga sebuah dorongan yang kuat untuk bertindak. Tania merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, dia ingin melindungi pernikahannya, tapi di sisi lain, hatinya penuh dengan kebingungan dan rasa sakit. Sesampainya di rumah, Damar sudah duduk di ruang tamu, tampak terperangah karena Tania belum kembali sejak pagi. Dia berusaha menunjukkan perhatian, bertanya apakah Tania merasa baik-baik saja. Tapi Tania bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Semua rasa cemas, kekhawatiran, dan ketidakpastian mengalir begitu saja. Tania memutuskan untuk tidak langsung melontarkan pertanyaan lagi. Namun, ada sesuatu yang ada di dalam hatinya yang ingin dia ungkapkan. Meskipun itu mungkin akan melukai mereka berdua. "Damar," Tania memulai, suaranya tenang namun penuh penekanan. "Aku rasa kita perlu bicara lebih serius. Aku sudah memutuskan." Damar menatapnya dengan wajah bingung. "Tania, aku sudah bilang tadi, semua itu nggak seperti yang kamu kira. Aku nggak punya hubungan lebih dengan dia. Aku janji." "Tapi kenapa dia terus mengirim pesan-pesan itu? Kenapa setiap kali aku bertanya, kamu malah menghindar?" Tania memotongnya, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan, Damar. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana." Damar terdiam, tak mampu menjawab. Matanya terlihat nanar, seolah menanggung sebuah beban berat yang mulai tak bisa ia sembunyikan. Tania bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesan-pesan itu. Sesuatu yang Damar tak bisa atau tak mau ungkapkan. Dengan hati yang semakin berat, Tania memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. "Aku perlu waktu, Damar. Aku butuh ruang untuk berpikir, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tania melangkah ke kamar mereka, mengunci pintu, dan berbaring di tempat tidur sambil menangis. Hatinya terasa hancur, namun di sisi lain, dia merasa ini adalah langkah yang perlu diambil. Hari-hari berikutnya, Tania menjaga jarak dari Damar.
Dia pergi bekerja lebih awal, pulang larut malam, dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan sahabatnya, Arini. Arini tetap menjadi penopang yang kuat, memberikan nasihat dan dorongan moral agar Tania tetap tegar. Namun, meski begitu, rasa sakitnya tak kunjung hilang. Di satu sisi, Tania merasa takut jika dia terlalu jauh memberi ruang, Damar akan semakin jauh darinya. Di sisi lain, dia merasa harus memberi Damar kesempatan untuk membuktikan keseriusannya. Pada suatu malam, saat Tania sedang duduk di beranda rumah, Damar datang dengan wajah cemas. Dia membawa bunga mawar putih, simbol keseriusan dan permintaan maaf. Tania, aku tahu aku sudah salah. Aku sadar aku membuatmu terluka, dan aku ingin memperbaikinya. Aku akan berusaha lebih keras untuk memperbaiki kesalahan ini. Tolong beri aku kesempatan, kata Damar dengan suara penuh penyesalan. Tania menatap bunga itu dan akhirnya memutuskan untuk berbicara. Damar, aku masih mencintaimu, tapi aku butuh jaminan. Aku butuh kamu untuk benar-benar memilih, dan aku butuh waktu untuk benar-benar memahami apa yang kita jalani sekarang. Tania berkata dengan tegas, meskipun hati kecilnya merasa sulit untuk melepaskan. Minggu-minggu berlalu setelah Damar datang dengan bunga mawar putih itu, dan meskipun dia berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki semuanya, Tania masih merasa ragu. Setiap kali mereka duduk bersama, ada sebuah ketegangan yang tak bisa dihindari. Meski Damar lebih sering menghabiskan waktu di rumah, berbicara lebih terbuka, dan berusaha menunjukkan perhatian lebih, Tania tetap merasa ada yang kurang. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, tapi selalu terasa di dalam hatinya. Tania mulai merasa bingung. Di satu sisi, dia merasa ada upaya dari Damar untuk memperbaiki hubungan mereka. Di sisi lain, bayangan wanita yang sering muncul dalam pesan-pesan itu masih menghantui pikirannya. Apakah dia benar-benar memilih aku? Tania bertanya pada dirinya sendiri, saat dia duduk di ruang tamu, menatap Damar yang sedang asyik membaca koran. Damar, yang merasakan perubahan sikap Tania, akhirnya memutuskan untuk membuka percakapan. Tania, aku tahu kamu merasa ada yang tidak beres. Tapi percayalah, aku ingin ini bekerja. Aku tidak ingin kehilanganmu, kata Damar, mencoba memegang tangan Tania dengan lembut. Tania menarik tangannya dengan pelan, tidak ingin terlalu cepat memberikan harapan. Aku tidak tahu, Damar. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Apa kamu benar-benar ingin mempertahankan kita? Atau ini hanya tentang rasa takut kehilangan? Tania bertanya, suaranya mulai bergetar. Damar terdiam, matanya berkaca-kaca. Tania, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tahu aku telah membuatmu merasa tidak aman. Aku sudah salah, dan aku berjanji, aku akan menunjukkan padamu bahwa kamu adalah prioritas utamaku. Namun, Tania merasa semakin bingung. Apa yang terjadi antara mereka? Apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua keraguan ini? Tania ingin mempercayainya, tetapi bayangan tentang wanita itu, wanita yang entah kenapa masih hadir dalam hidup mereka, terus mengganggu pikirannya. Pada suatu malam, Tania mendapat undangan untuk menghadiri reuni kecil di kampusnya, acara yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Dia memutuskan untuk pergi, berharap bisa melupakan sejenak perasaan berat yang terus menghantuinya. Ketika Tania tiba di lokasi, dia disambut dengan hangat oleh teman-temannya. Semuanya tampak seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tania merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Dia menoleh, dan matanya bertemu dengan sepasang mata yang sangat familiar. Ari, mantan pacarnya semasa kuliah. Ari tersenyum lebar, mendekat dan menyapa Tania. Tania, nggak nyangka kita bisa ketemu di sini. Lama nggak ngobrol. Tania terkejut, tapi merasa lega bisa bertemu dengan seseorang yang sudah lama ia kenal. Percakapan mereka berjalan santai, tetapi semakin lama, Tania merasa nyaman berbicara dengan Ari. Dia mulai merasa seperti ada ruang aman, tempat dia bisa melepaskan semua perasaan yang terpendam. Tanpa sadar,
Percakapan mereka mulai lebih dalam, dan Ari mulai mengungkapkan bahwa dia selalu menyayangi Tania, meskipun hubungan mereka berakhir begitu saja beberapa tahun lalu. "Sebenarnya, aku masih berpikir tentangmu, Tania," kata Ari dengan nada penuh harap. "Aku tahu kamu sudah menikah, tapi aku selalu merasa kita punya koneksi yang lebih kuat daripada sekadar teman." Tania terdiam, merasa bingung. Hatinya terbelah antara kenangan masa lalu yang indah dengan Ari, dan kenyataan pahit yang sedang dia hadapi dengan Damar. Sebuah pertanyaan besar muncul di dalam pikirannya. Apakah aku masih bisa mencintai Damar seperti dulu? Atau apakah aku mulai mencari pelarian karena hubungan kami semakin jauh? Sebelum dia sempat menjawab, Damar tiba-tiba meneleponnya. Suaranya terdengar cemas. "Tania, aku tahu kamu ada di reuni, tapi aku ingin bicara. Aku nggak bisa terus begini." Tania menatap Ari, yang juga mulai menyadari ada ketegangan antara mereka. Tania merasa terjepit. Sebuah pilihan yang semakin sulit. "Aku harus pergi," ucapnya singkat pada Ari. Lalu dengan tergesa-gesa, dia meninggalkan reuni itu. Setibanya di rumah, Tania langsung menuju kamar. Damar sudah menunggu dengan wajah yang penuh penyesalan. "Aku minta maaf, Tania. Aku sadar kalau aku telah membuatmu merasa tidak dihargai. Aku nggak ingin kehilanganmu. Tolong beri aku kesempatan lagi." Tania menatap suaminya dengan mata yang kosong. Dia merasa kelelahan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Dia tak tahu lagi apa yang harus dia pilih. Di satu sisi, Damar, suami yang telah lama dia cintai, dan di sisi lain, kenangan masa lalu yang datang kembali mengusik. Malam itu terasa begitu panjang bagi Tania. Meski Damar sudah tidur di sebelahnya, Tania tidak bisa memejamkan mata. Pikiran-pikirannya berputar begitu cepat. Damar, Ari, pernikahan yang sudah dijalani bertahun-tahun, dan kenangan lama yang muncul kembali seperti bayangan yang tak bisa dia hindari. Semua perasaan itu berbaur menjadi satu, dan Tania merasa semakin terjepit. Pagi-pagi sekali, Tania memutuskan untuk keluar rumah. Damar masih terlelap, dan Tania merasa perlu untuk mendapatkan udara segar, berpikir jernih. Dia pergi ke taman kota, tempat yang sering dia kunjungi saat ingin menenangkan diri. Saat duduk di bangku taman, Tania mulai merenung, mencoba untuk menyusun semua potongan-potongan pikirannya. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari Arini, sahabatnya yang selalu menjadi pendengar setia. "Tania, aku tahu ini berat, tapi kamu harus membuat keputusan. Jangan biarkan dirimu terjebak di antara dua dunia yang berbeda." Tania membalas pesan itu dengan cepat. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Arin." Damar berusaha berubah, tapi aku merasa ada yang hilang. Dan Ari tiba-tiba muncul kembali, mengingatkanku pada masa lalu. Aku terjebak. Arini membalas, "Tania, kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu hanya perlu mengikuti kata hatimu. Jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada siapapun selain dirimu sendiri." Ketika Tania kembali ke rumah, Damar sudah bangun dan menunggu di ruang makan. Wajahnya tampak lelah, namun ada harapan yang terpancar dari matanya. "Tania, aku sudah berpikir tentang apa yang kamu katakan malam itu. Aku tahu aku nggak bisa terus mengabaikan perasaanmu. Aku akan melakukan apa saja untuk membuat kita kembali seperti dulu." Tania menatap Damar dengan hati yang berat. "Damar, aku ingin percaya padamu. Aku ingin hubungan ini kembali berjalan. Tapi ada sesuatu yang aku rasakan. Aku nggak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku merasa kita berdua sedang berjalan di jalur yang berbeda." Damar tersentak, merasa seperti ditampar. "Jadi, kamu sudah memutuskan?" tanyanya dengan suara yang terdengar penuh kesedihan. Tania mengangguk perlahan. "Aku butuh waktu, Damar. Aku butuh waktu untuk menemukan apa yang benar-benar aku inginkan. Dan aku nggak bisa terus hidup dengan keraguan. Aku takut, aku nggak ingin membuat keputusan hanya karena aku merasa terjebak." Damar menunduk, menghela napas panjang. "Aku mengerti.
Aku nggak akan memaksamu, Tania. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk menunjukkan kalau aku bisa berubah. Tania meninggalkan meja makan itu dengan hati yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia tahu ini adalah langkah yang sulit, namun juga langkah yang perlu untuk dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk memberikan dirinya waktu, dan itu berarti mengambil jarak dengan Damar. Hari-hari berikutnya terasa sepi. Damar berusaha memberi ruang, sementara Tania semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap kali dia melihat pesan dari Ari, hatinya terasa berdebar. Ari selalu ada untuknya, mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Keberadaan Ari memberi Tania kenyamanan yang sudah lama dia rasa hilang dalam pernikahannya dengan Damar. Namun, Tania masih merasakan kekosongan yang besar dalam dirinya. Ia merasa seperti terombang-ambing di antara dua pilihan yang sulit. Hingga suatu hari, ketika Damar datang menghampirinya dengan raut wajah yang lebih serius dari sebelumnya. "Tania," kata Damar, suara tegas tapi penuh keputusasaan. "Aku tahu kamu merasa bingung, tapi aku ingin kamu tahu, aku memilih kamu. Aku memilih kita. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama kamu, dan aku akan melakukan apapun untuk itu. Aku siap membuktikannya." Tania menatap Damar dalam diam, hatinya berdebar. Perasaan cintanya terhadap Damar masih ada, namun rasa sakit dan kekecewaan membuatnya ragu. Dia menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan sebuah kebingungan yang mendalam. Hari-hari setelah percakapan itu semakin berat bagi Tania. Setiap detik yang dia habiskan di rumah, hatinya semakin kacau. Damar yang berusaha keras, dan Ari yang terus hadir dengan penuh perhatian, membuat Tania terombang-ambing. Dia mulai merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tidak bisa dia hindari. Di sisi Damar, ia telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Dia berusaha keras, berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka, bahkan melakukan segala hal yang Tania inginkan untuk menunjukkan bahwa dia masih mencintainya. Namun, Tania merasa ada sesuatu yang hilang, seperti lubang dalam hatinya yang tak bisa diisi oleh sekadar usaha. Di sisi lain, Ari, dengan segala ketulusannya, memberi Tania kenyamanan yang selama ini dia cari. Tanpa drama, tanpa keraguan, Ari selalu ada untuknya. Setiap pesan, setiap percakapan, seolah memberi Tania rasa aman yang tidak dia temukan dalam hubungannya dengan Damar. Ari seolah menjadi tempat pelarian yang membuatnya merasa dipahami, dihargai, dan diterima sepenuhnya. Namun, Tania tidak bisa menutup mata dari kenyataan. Dia sudah menikah. Dia telah berjanji kepada Damar untuk saling mendukung, bahkan ketika rintangan datang. Meskipun begitu, rasa cinta yang dulu pernah ada seakan mulai memudar. Setiap kali dia melihat Damar, hatinya terasa kosong. Cinta itu ada, tetapi ada banyak luka yang belum bisa disembuhkan. Pada suatu malam, Tania memutuskan untuk berbicara dengan Damar. Suasana di rumah terasa sunyi. Hanya terdengar suara detakan jam dinding yang terasa semakin berdetak keras. Tania memandang Damar yang sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Tanpa berkata-kata, Tania duduk di sampingnya dan menghela napas panjang. "Damar," kata Tania dengan suara yang pelan, "aku merasa seperti kita sudah terlalu jauh dari yang kita inginkan. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali seperti dulu." Damar menurunkan bukunya dan menatap Tania dengan tatapan serius. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba memahami. "Aku merasa kita sudah berubah. Aku merasa kehilangan diriku sendiri dalam hubungan ini," kata Tania, suara bergetar. "Aku tahu kamu berusaha, dan aku menghargainya, tapi ada sesuatu yang hilang, Damar." Damar terdiam. Hatinya mulai teriris mendengar kata-kata Tania. "Tania, aku bisa melakukan apa saja untuk membuat kita kembali. Aku masih mencintaimu, dan aku nggak ingin kehilanganmu. Jangan biarkan apa yang terjadi mengubur perasaan kita." Namun, Tania tahu bahwa meskipun Damar berusaha, perasaan itu tidak bisa dipaksakan.
Ia tidak bisa terus hidup dengan keraguan dan ketidakpastian. Seiring waktu, cinta yang dulu ada di antara mereka terasa semakin memudar, seperti bunga yang layu tanpa air. Tania, Damar melanjutkan, aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kamu kembali mencintaiku seperti dulu. Tania merasa hatinya semakin berat. Dia ingin sekali mengatakan bahwa dia akan berjuang, bahwa dia ingin mempertahankan semuanya, tetapi kenyataan berkata lain. Dia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa keluar, antara cinta yang sudah tidak lagi sama dan kenyamanan yang ditawarkan Ari. Tania berdiri dari duduknya dan berjalan ke jendela, memandang keluar. Di luar, malam mulai turun, langit gelap dengan kilatan bintang yang berkilau. Tania menatap ke dalam dirinya sendiri, mencoba mencari jawaban yang selama ini dia cari. Apakah aku bisa kembali mencintainya? Tania bertanya pada dirinya sendiri. Ketika Tania melangkah kembali ke ruang tamu, dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam hatinya, ada keraguan, ada kebingungan, dan ada sebuah keputusan yang harus diambil. Keputusan yang dipikirkan Tania akhirnya datang pada sebuah titik yang tidak bisa lagi dihindari. Setiap detik berlalu, dan setiap momen bersama Damar, meskipun penuh upaya, hanya mengingatkannya pada luka yang belum sembuh. Tania merasa seperti hidup dalam bayangan masa lalu, mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah terlalu rusak. Pada pagi itu, suasana di rumah terasa begitu tegang. Damar sudah bersiap pergi bekerja, tetapi Tania tahu bahwa dia tidak bisa menunda lagi percakapan ini. Setelah sekian lama menghindari kenyataan, akhirnya dia harus berkata jujur pada dirinya sendiri dan pada Damar. Saat Damar selesai menyiapkan kopinya di meja makan, Tania duduk di hadapannya. Wajahnya tampak lelah, seolah membawa beban yang berat. Damar menatapnya dengan tatapan penuh harap, seolah menunggu kabar baik. Namun, Tania tahu bahwa keputusan yang akan dia buat tidak akan mudah diterima. Damar, kata Tania dengan suara lembut tapi tegas, aku sudah memikirkannya selama berhari-hari. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa kita berdua tidak berada di jalur yang sama lagi. Damar menatapnya, ekspresinya berubah menjadi cemas. Apa maksudmu, Tania? Kamu ingin kita berpisah? Tanyanya, suara tergetar.